Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Agus Kasflor Akbar dengan NIM E1124024, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem operasi, fungsi, jenis-jenis, contoh serta kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi. Kita harus tahu apa sih itu sistem operasi. Jadi sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Sistem operasi bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer, serta menyediakan layanan penting agar program aplikasi dapat berjalan dengan baik. Lalu kita masuk ke fungsi utama dari sistem operasi dalam komputer. Sistem operasi yang memiliki peran penting dalam mengatur seluruh aktivitas perangkat, mulai dari proses hingga keamanan. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama ada manajemen proses, di mana sistem operasi bertugas mengatur jalannya proses di CPU. Ini mencakup penjadwalan proses, pengalihan antar proses, serta memastikan setiap proses berjalan secara efisien dan tidak saling mengganggu. Yang kedua, ada manajemen memori. Selanjutnya ini sistem operasi yang mengalokasikan dan mengatur penggunaan RAM. Ia memastikan bahwa setiap program memiliki ruang memori yang cukup dan mencegah konflik antar proses yang menggunakan memori secara bersamaan. Yang ketiga ada manajemen penyimpanan. Sistem operasi juga bertugas mengatur penyimpanan data di perangkat seperti hard disk atau SSD. Ini termasuk pengaturan struktur data, partisi, serta penempatan file agar mudah diakses dan disimpan dengan efisien. Yang keempat itu ada manajemen perangkat keras. Perangkat seperti keyboard, mouse, printer, dan perangkat input-output lainnya diatur oleh sistem operasi. Menyediakan driver dan antarmuka yang memungkinkan komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kelima ada manajemen file. Sistem operasi menyediakan sistem file yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengorganisasi, dan mengakses data dengan mudah. Ini mencakup pengaturan hak akses, direktori, dan struktur file. Dan yang keenam ada keamanan sistem. Sistem operasi yang mengatur akses pengguna dan melindungi data dari akses yang tidak sah. Ini mencakup autentikasi, verifikasi, izin akses, dan fitur lainnya. Ayo kita masuk ke jenis sistem operasi yang digunakan pada berbagai perangkat dan kebutuhannya apa-apa saja. Kebutuhannya itu masing-masing sistem operasi memiliki fungsi dan keunggulannya tersendiri. Jadi ayo kita bahas. Yang pertama ada sistem operasi batch. Yang ini digunakan ketika memproses data dalam jumlah besar secara sekaligus tanpa memerlukan interaksi langsung dari pengguna. Biasanya digunakan di lingkungan komputasi besar atau mainframe. Contohnya itu IBM OS 360. Sistem yang kedua, sistem operasi waktu nyata. Sistem ini dirancang untuk memberikan respon yang sangat cepat dalam waktu nyata. Cocok digunakan di sistem kritikal seperti alat medis, sistem kendali pesawat, atau robotik. Contohnya itu FXworks dan RT Linux. Lalu ada sistem operasi multi-user. Seperti namanya, sistem ini memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses dan menggunakan sumber daya komputer secara bersamaan. Biasanya digunakan di server dan komputer jaringan. Contoh Unix dan Linux. Oke. Apa bedanya RT Linux sama Linux? Kita lanjut. Yang keempat ada sistem operasi multitasking. Sistem ini memungkinkan pengguna menjalankan beberapa program sekaligus dalam satu waktu. Misalnya mendengarkan musik sambil mengetik dokumen. Contoh Windows, Mac OS, dan Linux. Lalu ada sistem operasi terdistribusi. Sistem ini mengelola banyak komputer yang terhubung dalam jaringan, seolah-olah menjadi satu sistem tunggal. Contoh untuk komputasi skala besar atau sistem cloud. Contoh Amoeba dan Plan 9. Lalu sistem operasi mobile. Sistem operasi ini dirancang
Khusus untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet, fokus utamanya adalah efisiensi daya, antar muka sentuh, sensor, dan konektivitas Android ataupun iOS. Kita sering menggunakan perangkat seperti laptop, smartphone, and tablet, tetapi pernahkah nggak sih kalian sadar apa sih sistem operasi yang sedang kita gunakan? Ayo kita bahas. Yang pertama, Windows. Ini Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia, mulai dari pelajar, pekerja kantor, hingga gamer. Hampir semuanya familiar dengan Windows. Mudah digunakan, kompatibel dengan banyak aplikasi, dan cocok untuk keperluan sehari-hari. Pengguna utamanya itu PC rumahan, perkantoran, sekolah, dan kampus. Lalu ada Linux. Ini favorit para developer dan pengguna mahir. Linux itu sistem operasi yang open source yang sangat fleksibel. Fleksibel yang artinya walaupun tampak serius, Linux sangat powerful dan digunakan di luar server, perangkat jaringan, dan komputer developer. Pengguna utama itu server, program, teknisi IT, pengguna yang suka explore sistem gitu. Lalu ada yang ketiga, macOS. Ini untuk pengguna Apple versi laptopnya, jadi hanya tersedia di perangkat Apple seperti MacBook atau iMac. Dengan desain elegan dengan performa yang stabil, macOS banyak digunakan oleh kreator konten, desainer, dan pengguna profesional lainnya. Pengguna utamanya itu produk Apple, pekerja kreatif, dan profesional, mungkin seperti desainer, tapi bisa juga ngoding di sini. Lalu ada Android. Ini sistem operasi yang sering digunakan. Jadi Android ini sistem operasi yang paling populer dikembangkan oleh Google. Android digunakan di jutaan smartphone dan tablet dari berbagai merek yang fleksibel dan dikustomasi dan punya jutaan aplikasi. Penggunaannya itu smartphone dan tablet dari berbagai kalangan, Oppo, Vivo, Realme, Samsung, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima itu iOS. Ini untuk eksklusif di iPhone dan iPad. iOS hanya tersedia. Lalu ada iOS, eksklusif di iPhone dan di iPad. iOS hanya tersedia di perangkat buatan Apple seperti iPhone dan iPad. Sistemnya stabil, aman, dan sangat terintegrasi dengan ekosistem Apple lainnya. Pengguna utamanya itu pengguna iPhone dan iPad, terutama yang menghargai kemudahan dan keamanan. Lanjut kita bahas apa sih kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi yang kita pakai sehari-hari. Oke, kita mulai dari Windows. Ini yang paling umum tapi rentan. Kelebihannya sangat user friendly, cocok untuk semua kalangan. Lalu ada compatible dengan hampir semua aplikasi populer, didukung oleh beragam perangkat keras dan banyak vendornya. Kekurangannya rentan terhadap virus dan malware. Sistem operasi ini berbayar, lalu konsumsi sumber daya yang besar, jadi butuh spesifikasi hardware yang lumayan. Lalu kedua ada Linux. Ini gratis, kuat, tapi butuh belajar. Jadi kelebihan Linux itu gratis dan open source, bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan, stabil dan aman, cocok untuk server dan lingkungan teknis. Lalu ringan dan fleksibel, bisa jalan di komputer lama sekalipun. Kekurangannya kurang ramah bagi pemula. Tidak semua software komersial itu mendukung Linux. Instalasi driver dan konfigurasi bisa jadi tantangan tersendiri. Lalu ada macOS. Ini elegan tapi eksklusif. Kelebihannya itu tampilan elegan dan antarmuka stabil, terintegrasi sempurna dengan iPhone, iPad, dan Apple Watch. Keamanannya tinggi, relatif minim ancaman virus. Tapi kekurangannya hanya bisa digunakan di perangkat Apple saja. Lalu ada harga perangkatnya yang mahal. Memang is expensive, tapi worth it. Tidak semua game dan aplikasi populer tersedia, ya, karena Apple punya sistemnya tersendiri.
Jadi sistem operasi itu punya sisi terang dan sisi gelap. Yang penting adalah menyesuaikan pilihan OS dengan kebutuhan. Jadi ketika kita suka yang fleksibel dan yang gratis, Linux bisa jadi alternatif. Kalau kamu butuh stabilitas, tampilan premium, macOS cocok. Dan kalau kamu cari yang serbaguna dan familiar, Windows tetap jadi andalan. Oke? Thank you. Itu dia presentasi dari beberapa materi yang saya sampaikan. Semoga manfaatnya bisa dirasakan, dan terima kasih atas perhatian teman-teman.